Selamat pagi, salam buat kita semua. Ya aho. Perkenalkan, nama saya Delian Zebua, beserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar nomor NIM 2331 1371 6528. Saya mengajar di SD Negeri nomor 071008 Gada, Kecamatan Gunung Sitoli Barat, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Maret 2024, saya melaksanakan video pembelajaran UKIM di kelas 2 dengan subtema 1, kerukunan hidup di rumah, dengan model pembelajaran problem based learning. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita saksikan. Terima kasih. Ya ahong. Harus berdoa kepada Tuhan, kepada anak kami yang kami sebutkan namanya nanti, si Wira. Silakan ke depan untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bersama dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami menyatakan dalam keadaan semua yang Bapa di surga, hanya ini doa yang tak sempurna ini sempurnakanlah dia di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, penebus kesalahan kami. Amin. Baik, dengarkan nama Bapak ya. Rio Sapitra Zebua, Teti Novita Mendepa, Melda Stefani Zebua, Mila Arisnia Zebua. Baik, jadi semua yang akan kelas 2, 12 orang hadir semua pada saat ini. Aurel Margareta dengan judul lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kepada anak kami silakan ke depan. Silakan duduk. Satu nusa, satu bangsa, tiga dunia. Satu nusa, satu bangsa, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, kepada anak kami silakan duduk kembali. Sekarang kita ingat pembelajaran kita yang lalu, yaitu mengenai kerukunan hidup, mengenai teman bermain. Ya, kerukunan hidup teman bermain, yaitu kerukunan itu salah satu agar tidak terjadi masalah. Ya. Apa yang dimaksud dengan kerukunan itu? Saling berdamai. Saling berdamai, betul, saling berdamai. Bagaimana itu sih Rio? Bagaimana kemarin Rio? Mengasihi sesama, berarti masih, ya oke. Tidak bertengkar, ya silakan Mira. Saling memaafkan.
saling memaafkan. Ada lagi, saling menyayangi. Itu adalah yang merupakan kerukunan hidup. Ya. Berarti ketika ada kerukunan hidup, berarti tidak ada kesalahpahaman ya antara yang satu dengan yang lainnya. Itu adalah merupakan kerukunan. Walaupun dia itu berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, usianya berbeda-beda, dan juga apakah dia itu laki-laki atau perempuan, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Itu yang disebut dengan kerukunan. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran yang berkaitan dengan kerukunan hidup. Kerukunan hidup ini adalah terjadi di antara keluarga. Ya. Kerukunan hidup ini adalah kerukunan hidup di dalam satu keluarga. Ya. Maka dalam hal itu, di dalam satu keluarga itu kita harus mengenal, ya. Kita harus mengenal siapa-siapa saja yang ada di dalam keluarga. Siapa yang tahu? Ada yang tahu siapa-siapa saja yang ada di dalam keluarga? Ada yang tahu? Oke, silakan Tessa, silakan si Desta, silakan berdiri ya, berdiri. Ayah, ibu, kakek, nenek, tante, om, dan kakak beradik. Iya, betul sekali. Itulah yang ada di dalam keluarga. Ya. Seperti apa tadi yang disebutkan si Desta, yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, adik, tante, om, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah yang merupakan satu keluarga. Berarti kita sudah tentu tahu bahwa itu adalah banyak anggota keluarga. Kenapa? Maka yang satu memikirkan, ini nanti baju saya yang harus beli. Ya. Dibilang ibu ini juga sama aku, tidak mahal harganya. Ini dibilang si Ade juga ini Pak ya, ini nanti beli karena nggak pernah kulihat. Contoh sepatunya itu nggak pernah kulihat, itu contoh ya. Maka dalam hal itu, siapa yang mengambil kesimpulan dalam hal itu? Siapa orang yang mengambil kesimpulan dalam hal itu? Kedua orang tua. Betul sekali, tepuk tangan salah satu. Ayah dan ibu. Betul. Ayah dan ibu. Maka dalam hal itu ketika ayah telah mengambil suatu kesimpulan serta ibu, maka apa pendapat anak, apa pendapat kakak, apa pendapat abang tetap mengikuti apa yang dikatakan ayah dan ibu. Ya. Itulah yang mengambil kesimpulan di dalam keluarga. Ketika tidak ada itu, maka terjadi perselisihan di dalam keluarga. Anak selisih dengan anak, adik selisih dengan kakak, maka terjadi percecokan di dalam satu keluarga. Maka itu yang kita antisipasi dalam hal itu, ya. Itu yang harus diantisipasi agar keluarga itu tetap harmonis, menjalin hubungan yang baik di dalam satu keluarga. Sehingga apa yang mereka cita-citakan nanti di dalam keluarga tersebut akan terjadi. Apa saja yang mereka harapkan akan menjadi baik ke depan. Jadi ketika mereka merebut itu, saling merebut, maka pasti itu kantongan itu akan sobek. Dan apa isi daripada kantongan tersebut akan jatuh. Itu. Makanya mereka mengerti. Mereka tidak akan melakukan perebutan pada saat itu. Ya. Jadi sudah wajarnya ayah itu memberikan kepada ibu
apa oleh-oleh yang dibawa ayah. Baru nanti ibu yang membagikan kepada anak-anaknya. Itu yang lebih baik. Dan itu juga yang lebih bagus. Ya. Maka dalam hal itu kita sebagai anak-anak, ya, kita sebagai anak-anak kelas 2 ini jangan kita memaksakan kehendak kita kepada orang itu. Di situ ada nanti masalah. Ketika kita memaksakan kehendak kita seperti si Rose misalnya, itu baju baru itu yang harganya mahal Pak, itu yang beli sama aku. Saya tidak mau yang murah-murah itu. Dibilang ayahnya, mana ini? Saya belikan itu sama kamu dan itu nanti ada adik-adikmu ke kakakmu, jadi apa masalah? Jadi apa nanti mereka? Ya kan? Juga si Desta gitu, juga si Desta. Jangan terlalu memaksa. Ya, itu tidak baik. Kalau kita selalu memaksa kehendak kita kepada orang lain, maka yang akhirnya nanti tidak baik. Ya, ini adalah pengalaman kita. Jadi kita harus baik dan harus sabar dalam menghadapi. Di sini dia katakan, baik anak-anak kami semua, ini adalah media pembelajaran kita di atas, yaitu ada gambar yang telah saya buat. Kenapa? Karena ini untuk membuat kita lebih jelas bagaimana yang dikatakan dengan hidup rukun di rumah. Maka dalam hal itu kepada anak kami, ini adalah gambar. Marilah kita melihat gambar yang ada di atas ini dan bisa nanti mendeskripsikannya apa-apa saja yang mereka lakukan, baik dia pada gambar 1, gambar kedua, dan gambar ketiga. Setelah kita itu nanti melihat, mari kita membahas satu persatu dan menyelesaikan apa-apa saja pekerjaan anak-anak ini, dan ada juga bapak ibu. Ya, ada juga bapak ibu. Ini adalah satu rumah, ya, yang terdiri daripada ayah, ibu, dan anak-anak. Apa yang mereka lakukan ketika mereka itu berada di dalam rumah? Jadi tadi sudah saya katakan bahwa mereka sudah berkumpul di suatu tempat seperti pada gambar 1. Begitu juga pada gambar kedua. Apa kira-kira yang mereka lakukan pada gambar kedua? Dan begitu pula gambar ketiga. Apa yang mereka lakukan? Maka ini nanti sebagai hasil setelah kita melihat pekerjaan orang ini, kita buat di dalam satu nanti lembaran kertas apa hasil daripada perbuatan mereka itu. Itu saya berikan tugas kepada anak-anak kami, dan itu nanti kita kumpulkan semua tugasnya dan Bapak Guru nanti akan menilai. Silakan kerjakan. Di sini ada salah satu cerita dengan menggunakan gambar, ya. Sudah anak-anak kami melihat, ada kan? Ada gambar di situ adalah hidup rukun. Yang di sebelahnya itu ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udi. Ya, ada di sebelahnya ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udi. Bisa dibaca ini sama kita si Lois. Baca sama kita Lois. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udi. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu. Iya, betul sekali. Baik, jadi ini nanti saya berikan tugas kepada anak-anak kami nanti supaya dapat memberikan atau menuliskan contoh-contoh yang kurang baik nanti dan bagaimana juga solusi untuk mengatasinya. Bisa kan? Bisa. Saya berikan lembar ini
kamu isi nanti apa saja contoh yang kurang baik di dalam keluarga yang dilakukan oleh anak-anak kepada orang tua, ya. Apa saja contoh yang dilakukan anak-anak kepada orang tua, tuliskan di situ. Kasihlah sekitar 2 buah aja, 2 buah aja, ya. Tulis 2 buah aja atau nanti kita tulis, kita jelaskan aja dulu, ya. Jadi masing-masing saya berikan tugas ini kepada anak kami dan kita akan kumpulkan nanti, dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah yang dilakukan anak-anak tersebut kepada orang tua anak-anak, ya. Kemudian kedua yang perlu kita perhatikan, ya, yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah melakukan hal-hal yang demikian, maka bagaimana cara kita untuk meminta maaf kepada orang tua, teman kita dan sebagainya ketika kita sudah melanggar atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti masalah dalam keluarga, ya, itu adalah masalah dalam keluarga. Misalnya dalam masalah keluarga ini adalah si Aurel dengan si Desta, ini adalah kakak beradik di rumah, ya, ini adalah kakak beradik di rumah. Maka dalam hal itu, ketika si Desta mengambil hak yang bukan kepadanya, misalnya dia mengambil pena dari si Aurel, bagaimana cara mengatakannya itu kepada si Aurel ketika si Aurel sudah mengetahui bahwa si Desta itu sudah yang mengambil pena tersebut? Bagaimana itu? Bisa kita peragakan dia? Bisa. Oke, kalau bisa ya silakan peragakan ke depan, biar kami tahu juga bagaimana cara meminta maaf, ya. Aurel, maaf ya, saya tadi sudah membawa penmu. Maaf ya, saya sudah memakai penmu tadi, tapi belum saya katakan kepada kamu. Oke, bagaimana? Oke, silakan ke depan. Ya, ini adalah peragaan kepada kita. Bagaimana cara atau anak supaya dapat mengerti bahwa itu adalah perilaku yang tidak baik kepada temanmu. Ya, itu adalah perilaku yang tidak baik dan tidak terpuji. Oke, silakan. Ya, silakan. Awal minta maaf pakai aku telah mengganggu pulpen tanpa izin. Karena apa aku telah mengikhlaskannya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ini adalah salah satu contoh. Ini adalah kita anak-anak semua, kita sudah mengerti. Langsung aja, ya, langsung saja. Supaya masalah itu tidak banyak, tidak memanjang, berarti langsung saja. Ketika kita sudah mengambil hak yang bukan hak kita atau milik kita, maka kita akan terus terang saja kepada dia supaya masalah itu cepat selesai. Kalau kita bawa besok, lusa, maka itu adalah masalah tidak akan selesai. Ya. Nah, ini berarti ini adalah tingkah laku anak-anak yang baik. Dia menyesali perbuatannya. Dia mengatakan bahwa saya tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut karena itu tidak baik. Itu adalah contoh-contoh, ya, kerukunan hidup di dalam keluarga. Coba amati gambar tersebut dulu. Amati gambar tersebut ini. Apa yang mereka perbuat dalam hal? Coba dulu diamati dulu. Setelah mengamati, silakan nanti tunjuk tangan siapa yang dapat mengatakan apa pekerjaan mereka yang mereka sedang lakukan.
Coba anak kami. Saya Pak. Oke. Sedang berdiskusi. Sedang berdiskusi. Ya. Ada lagi? Ada lagi ya, silakan. Desta. Sedang minum teh. Coba perhatikan ya gambarnya. Ya, silakan. Sedang bercerita bersama-sama dengan keluarga. Iya, sedang bercerita. Apa Rio? Bisa juga kamu katakan Rio. Apa pekerjaan mereka? Mereka sudah kumpul di samping meja. Apa kira-kira pekerjaan mereka di sini? Ya, silakan Rio. Saling bercakap. Saling bercakap. Oke Rio, apa? Mereka bercerita. Apa pekerjaan mereka itu? Ya, apa pekerjaan mereka? Ya, si. Mereka meminta maaf. Baik, jadi kepada anak-anak kami semua bahwa kita sudah mengenal pekerjaan mereka yang lakukan itu. Pekerjaan mereka lakukan itu adalah banyak tadi jawaban dari anak-anak kami, ada minta maaf, bercerita, sedang minum teh dan sebagainya. Tapi kesimpulan menurut kami, kesimpulan adalah mereka ini saling membicarakan, ya, saling membicarakan bagaimana kehidupan mereka ke depannya. Ya, saling membicarakan bagaimana kehidupan mereka ke depan. Ya, apakah ada masalah dari keluarga itu yang mereka omongkan supaya masalah yang ada di dalam keluarga itu hilang. Di dalam bahasa Indonesia ini, ya, di dalam bahasa Indonesia ini, bagaimana cara kita menuliskan kata permintaan maaf itu yang tepat kepada teman-teman kita? Sinilah, bisa tulis di papan tulis aja, tulis biar nampak sama kita. Tulis di papan tulis saja. Bagaimana cara mengucapkan, menuliskan kata-kata permintaan maaf kepada teman-teman kita. Oke, hal yang pertama itu adalah menurut si Friska. Ya, itu adalah menurut si Friska. Ya. Ini adalah si Wi. Ada lagi yang lain? Ada. Oke, silakan si Desta. Silakan. Ini yang ditulis siapa si Desta. Jadi kita juga menulis di dalam buku yang kertas yang saya bagikan tadi, dan kita tukar nanti, ya, kita tukar nanti kertas itu dengan kertas yang dengan teman kita tukar nanti. Itu makanya aku bilang tulis dulu bagaimana percakapan itu di dalam kertas yang sudah saya bagikan, dan kita tulis, kita tukar nanti kepada teman kita. Oke, sudah kan? Oke, silakan. Ini tadi mengenai Simira. Simira yang ditulis Simira tadi adalah Friska, saya berminta maaf sudah memukulmu. Kemudian si Aurel, aku meminta maaf kepadamu telah mengambil pulpenmu. Ya, berminta maaf. Baik, dalam hal itu kepada anak kami semua, tugas yang saya berikan tadi apakah sudah siap? Sudah. Ya, berarti ketika kita sudah menyiapkan semua tugas itu, maka kita tukar kepada teman kita. Kita tengok dulu bagaimana juga alasan teman kita untuk mengatasi hal yang demikian. Ya, mana yang sudah ditulis? Ya, silakan baca. Ya, silakan berdiri dan baca. Desta, aku minta maaf kepadamu karena
karena aku telah menjatuhkanmu di parit waktu itu. Ya, baik, tepuk tangan. Itu adalah salah satu contoh kata-kata minta maaf kepada teman. Hai Desta, maafkan aku karena saya telah menjatuhkanmu di parit pada saat itu. Ya, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan, Gis. Melda, aku minta maaf ya sudah menghina dan memukulmu tadi. Iya, betul, tepuk tangan. Di sini di sebelah ini belum ada. Ini Pak. Oke, si Desta. Aurel, aku meminta maaf kepadamu telah mengambil pulpenmu tanpa izin darimu. Iya, betul, betul. Sebelah ini enggak ada. Saya, Pak. Ya, Sila, silakan. Rizka, saya meminta maaf kepadamu sudah memukulmu besok kemarin. Ya, oke. Baik, tepuk tangan. Di sini ada. Oke, si Jadi maafkan aku telah memukulimu. ya. Ada lagi sini. Ya, Aku minta maaf ya sudah menjatuhkan. ada lagi. Nah, silakan baca. Maafkan aku, ini sudah mendorong hingga yang menjatuh. Maafkan aku. Oke, baik. Itu adalah Nggak. Please, aku minta maaf kepadamu sudah memukulmu kemarin. Betul. Ini bukan hanya itu saja yang kita perbuat kepada teman kita, banyak hal-hal yang demikian. Bukan hanya mendorong di parit, bukan hanya mengambil pulpen, dan bukan hanya itu saja, banyak tingkah laku yang tidak baik atau yang tidak mau diterima oleh teman kita. Apalagi kalau kita berkata sama dia, apalagi kalau kita menyebutkan nama ayahnya, nama mamanya, itu tidak bagus itu. Maka dia akan jauh kepada kita nantinya, ya. Dia akan marah kepada kita ketika kita sudah melakukan hal demikian. Bukan hanya satu perbuatan yang tidak terpuji, banyak, ya. Bukan hanya mendorong di parit, bukan hanya memukul, bukan hanya mencubit, banyak. Dalam hal itu kepada anak kami, semua ini adalah kesimpulannya. Semua perbuatan yang tidak baik itu jangan kita lakukan. Apalagi di dalam keluarga. Ya, apalagi di dalam keluarga kita harus menjaga. Apalagi kalau sempat keluar ucapan yang kurang bagus kepada ayah kita, kepada mama kita, ketika mereka tidak mengikuti kehendak kita. Ya, misalnya mereka memaksa kita untuk mencuci piring, maka piring itu akan pecah ketika kita mencuci. Itu tidak bagus itu. Itu tidak bagus. Ya, makanya dalam hal itu yang harus kita kurangi atau yang perlu kita tidak lagi memakai. Ya. Kita harus di dalam keluarga harus menjaga sikap yang lebih baik kepada ayah dan ibu. Itu mengenai bahasa tadi, yaitu menuliskan mengenai kata-kata minta maaf yang baik. Itu yang kita lakukan tadi di atas papan tulis ini. Dan saya rasa ini sudah bisa menjelaskan. Maka saya tanya kepada kalian, siapakah yang dapat mengambil suatu kesimpulan di dalam pembelajaran kita pada saat ini? Siapa? Oke, baik. Si Aurel, silakan Aurel. Apakah kesimpulan daripada pembelajaran kita ini? Dan saya harap supaya anak kami dapat berdiri. Kalau bisa di depan kelas ini, di depan kelas itu lebih bagus kalau di depan kelas mengatakan apa kesimpulan atau hasil daripada penjelasan kita pada saat ini. Silakan. Kita dapat memaafkan seseorang yang bersalah kepada kita. Ya, benar. Anak-anak kami semua yang sudah saya katakan tadi, yang sudah saya berikan tugas tadi, jangan lupa untuk dibawakan
Besok. Jangan lupa ya, bawa besok. Kenapa? Karena kita akan menilai tugas kita tersebut. Benar, tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada yang ragu-ragu dalam hal ini? Tidak. Baik, kita harus mengikuti supaya kita lebih baik dan juga terberkati. Maka dalam hal itu kepada kami, karena tidak ada lagi yang ingin kita jelaskan atau pembelajaran kita pada saat ini sudah mulai berakhir, maka kepada kami minta untuk membawa kita di dalam doa. Satu, satu, aku sayang ibu. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Teman-teman, kita berkata dalam doa. Tuhan Allah, kami berkata di dalam surga, juga pelajaran kami yang diberikan oleh Bapa dan Ibu kami dalam tema hidup semua di dalam surga yang bisa menjadi bekal bagi masa depan kami. Tuhan, hanya ingin doa kami ini sempurnakanlah di dalam nama Yesus Kristus menembus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, dalam hal itu karena kita telah menutup pertemuan kita ini dan selesai bersama diri kita, maka kepada anak kami sapa anak kami semua dalam bahasa daerah kita Nias. Yahoo!